Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Maaf banget nih sudah lama belum bikin video baru untuk update di channel Handoko PS ini. Karena kesibukan mulai dari ngajar privat, kerjasama dengan orang luar untuk bisnis online, dan lain sebagainya. Jadi waktu saya banyak terpakai untuk kesibukan kayak gitu tadi teman-teman. Belum lagi apabila saya mengadakan acara untuk pertemuan, sharing-sharing bisnis itu juga sangat menyita waktu ya. Oke teman-teman, di video ini saya akan berbagi pengalaman, tips trik, dan mekanisme cara menghasilkan dolar di Shutterstock. Kebetulan juga saya baru mendapatkan bayaran dari Shutterstock dari akun baru saya. Ini tanggal 8 ya, dan saya buat video ini itu kisaran, oh ya ini tanggal 9. Jadi selisih 1 hari. Sebenarnya kemarin sih saya pengen bikin video tutorial mengenai Shutterstock sekaligus berbagi tips triknya. Namun karena kesibukan kemarin ada pertemuan dan ngajar juga, jadi ya baru hari ini juga saya baru sempat bikin videonya di tanggal 9, selisih 1 hari ya. Setidaknya saya harapkan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula atau buat teman-teman yang sedang mendalami Shutterstock untuk dijadikan kerjaan sampingan maupun kerjaan utama. Tapi di awal dijadikan sampingan aja dulu ya, karena pendapatan itu tidak bisa langsung besar gitu. Jadi agak berbeda dengan mekanisme kerja freelance. Kalau freelance itu bisa mendapatkan pendapatan besar dengan waktu yang ya relatif sih sebenarnya, tapi kalau saya pribadi menganggapnya ya cukup cepat kalau kita sudah tahu ilmunya ya tentunya. Namun kalau freelance itu ada klien ya kita dapat bayaran, kalau enggak ya enggak. Jadi ada plus minusnya tapi saling melengkapi ya teman-teman. Kalau saya sendiri menyebutnya saling melengkapi karena yang satunya itu bisa jadi semi passive income, dan yang satunya apabila ada job, apabila kita lagi bosen gitu untuk stok item, kita bisa ngerjain job-job freelance. Dan di video ini lebih saya fokuskan untuk membahas Shutterstock aja ya. Yang pertama kita bahas untuk mekanisme pembayarannya terlebih dahulu. Biasanya masalah pembayaran itu sangat krusial banget buat pemula ya. Jadi apabila untuk masalah pembayaran aja belum paham, untuk masuk itu biasanya kurang gimana gitu. Semangatnya kurang. Tapi kalau sudah tahu mekanisme pembayarannya, untuk masuk itu sudah jelas. Misalnya orang tua tanya, "Kerja apa sih ini?" Ya, itu bisa dijelaskan nanti itu pembayarannya mekanisme kayak gini apabila karya saya dibeli orang luar, kemudian apa namanya dibeli dengan lisensi begini-begini, nanti dapatnya itu komisinya sekian. Jadi kerjanya tuh cuma sekali, Bu. Misalnya menjelaskan ke orang tuanya kayak gitu. Karena saya sendiri waktu ditanya dengan orang tua saya ya agak itu juga jelasinnya karena ya mungkin dimaklumi ya generasinya dan cara menangkap pemahamannya itu agak berbeda. Tapi ya kita harus menjelaskan dengan santun ya karena ya gimana pun itu orang tua kita. Dan untuk mekanisme pembayaran kayak gini teman-teman, ini yang tadi yang barusan masuk di PayPal saya itu tadi. Untuk pembayaran kita itu dikalkulasi di bulan sebelumnya. Sebulan sebelumnya itu dapat berapa? Apabila mencukupi batas minimum pembayaran di Shutterstock $35 ya minimum. Nah, itu akan dibayarkan ke bulan berikutnya mulai tanggal 7 sampai tanggal 15. Tapi di sini itu dicantumkan tanggal 15 teman-teman. Akan tetapi pengalaman saya pribadi ya kisaran nggak jauh-jauh dari angka 8 itu ya. Maksudnya tanggal 8 itu udah masuk. Di sini dicantumkan check payments or mail around the 50th of the month. Jadi ya tanggal 15 itulah paling lamanya kita disuruh ngecek pembayaran. Tapi ya itu tadi, sepengalaman saya pribadi saya sebutkan nggak jauh-jauh dari angka atau tanggal 8 maksud saya. Di sini bisa dilihat kalkulasinya ini bulan 12 tanggal 31 bulan lalu ya maksudnya 2020, tapi masuknya di PayPal. Nah, ini bisa dilihat Januari tanggal 8. Jadi kalkulasinya bulan kemarin tapi masuknya itu tanggal 8. Ya mungkin kadang tanggal 7 atau tanggal 6, beda apa namanya beda pemain Shutterstock, mungkin beda pengalaman. Yang jelas nggak jauh-jauh dari angka itu teman-teman. Dan paling lama ya tanggal 15 gitu aja. Misalnya nih tanggal 15 belum masuk. Kita cek dulu di bagian sini, your minimum payouts amount is set to. Nah, di sini bisa dilihat kita itu bisa mengatur minimal pembayaran dari Shutterstock itu berapa. Misalnya sebelumnya kita sudah otak-atik gitu ya bagian pembayaran yang tadinya itu $35 minimum, terus kita setup jadi $100. Ya meskipun kita dapat $40, $50, bahkan $99,99 di bulan itu nggak akan masuk di bulan berikutnya. Kenapa? Karena setup yang kita lakukan itu $100. Itu misalnya ya teman-teman, contoh aja. Jadi kita tinggal cek aja apabila pembayaran kok belum masuk. Mungkin sebelumnya karena kita lupa, mungkin kita udah pernah mengubah minimum pembayaran di Shutterstock, itu akan mempengaruhi
kapan kita akan dibayarkan. Yang jelas itu tadi, kalau sudah melampaui batas minimum yang kita setup atau standar dari Shutterstock, maka pembayaran akan dibayarkan di bulan berikutnya. Ini soal pembayaran ya, dan saya anggap ini sudah clear soal pembayarannya, dan kita lanjut untuk mekanisme cara menghasilkan uang dan tips trik di Shutterstock ini. Tips yang pertama, kita butuh tahu apa aja yang sedang ramai di Shutterstock. Jadi kita harus melakukan research gitu ya. Kalau saat saya buat video ini, yang ramai itu ada background, kemudian abstrak. Ya abstrak ikut background gitu, tapi backgroundnya nggak model kayak gini. Modelnya itu masuk kategori abstrak. Contohnya kayak gini teman-teman, sebentar. Nah kayak gini nih untuk modelnya. Kemudian ada pattern kayak gini, itu juga masuk yang ramai saat video ini saya buat. Jadi teman-teman itu butuh tahu, jadi tidak bikin asal bikin gitu, jangan teman-teman. Itu malah buang-buang waktu, dan hasilnya itu ya kecil banget. Bisa jadi stok teman-teman buat itu 1.000, tapi hasil sebulan bisa mungkin $10, mungkin $20 atau $50 lah, itu udah cakep sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau 1.000 karya itu sebulannya mendapatkan $500 atau di atas itu bisa banget teman-teman. Ya tergantung kita itu tadi cara melakukan researchnya ya, karena mungkin untuk pemula di tahap ini itu agak kompleks, jadi butuh mungkin praktek langsung akan jauh lebih baik. Akan tetapi kalau saya buat video kayak gini mungkin akan panjang banget, karena saya banyak banget kerjaan ya. Buat teman-teman yang pengen belajar, bisalah ke tempat saya, nanti bisa janjian. WA saya juga ada di Facebook saya, Handoko Edukasi. Di situ bisa teman-teman catat, kemudian silakan di WA saya, nanti janjian kapan bisa ketemu kemudian belajar gitu. Ya kita cari waktu luang bersama ya, karena kalau teman-teman bisa, sayanya lagi sibuk, itu juga nggak enak juga saya dengan kerjaan saya yang sedang saya lakukan entah itu. Dan tips berikutnya, kita butuh lihat untuk style-style yang bisa memberikan keuntungan bagi calon pembeli karya kita. Misalnya saya ambil contoh yang ini aja lah, yang paling atas ini ya, sebentar. Nah ini meskipun cuma satu, dia itu memberikan opsional, maksudnya beberapa style. Jadi buyer itu bisa lebih tertarik kepada karya yang paling atas ini karena memberikan banyak opsi, sementara yang lain cuma satu-satu. Ya bahasanya itu bundles ya. Jadi di bundles jadi satu satu artboard gitu, sekali download semuanya kena. Ya memang itu akan memakan waktu yang agak lama untuk buatnya. Tapi kalau buat aset jangka panjang itu bagus teman-teman. Jadi kerjanya sekali, hasilnya itu bisa lebih panjang gitu. Maksudnya nggak sekali beli kemudian besok sepi gitu. Dan kalau saya lanjutin, ini sebenarnya ada jurus menarik nih di bagian ini. Tapi bisa dilihat di bagian sini teman-teman. Baterai saya tinggal segini. Jadi kalau saya jelasin terus ini mungkin nggak bisa sampai habis. Ya baterainya habis, sayanya belum selesai ngomongnya gitu teman-teman. Jadi saya skip di bagian ini, lanjut ke tips berikutnya ya. Oke lanjut, untuk tips berikutnya adalah di bagian tag atau keywordnya. Nah di sini kita butuh benar-benar nyari yang SN banget. Jadi nggak sekedar asal cari. Bisa pakai tool lain, bisa pakai suggest keyword yang ada di Shutterstock saat kita upload itu. Tapi kita butuh benar-benar mencari yang SN banget dengan karya kita teman-teman. Jadi tidak asal nyari keyword doang. Nah di sini salah satu kendala buat pemula apabila nyari, waduh battery is running low, waduh mungkin di lain waktu lah saya bisa lanjut video ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu lah untuk video kali ini. Maaf karena singkat banget ya, karena baterai laptop saya ini juga segini sudah ada peringatan kuning. Nanti saya lanjut ya plus gitu, kalau mati ini nggak kesimpan videonya teman-teman. Oke sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.